Om Swastiastu pemirsa Bali TV. Om Swastiastu. Kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bangpos. Kali ini kita akan mengangkat topik dari peringatan Hari Arak Bali. Tentu konteksnya kita ingin tanggapan ya, kata dari masyarakat, terutama dari para pelaku yang selama ini bergelut di dunia arak. Nah, untuk itu saya akan mewawancarai Bapak Ikade Darmo Apriyana gitu ya, atau akrab dipanggil Unggit Desti. Ini pemilik dari Pantantri di sana, mungkin masyarakat penggemar arak juga mengenal tempat ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Dek. Om Swastiastu. Tapi kata kena sehat. Asung karo sehat. Nah. Semakin mantap karena dulu saya sempat wawancara juga ketika zaman pandemi Covid ya. Iya. Sekarang sudah mulai agak gimana bisnisnya? Lancar ya? Ya, sungkaro lah, artinya pariwisata sudah membaik, artinya berangsur-angsur meningkat. Meningkat ya. Iya. Walaupun belum senormal. Belum. Masih, Kita masih terluka, masih fase pemulih kesehatan. Kesehatan ya. Karena sempat terluka. Oke, mungkin langsung dengan tanggapan dari Pak Kadek ya, sebagai pelaku di dunia peraraan Bali lah, katakan begitu. Ditetapkannya Hari Arak Bali oleh Pak Wayan Koster. Gimana Pak Kadek melihatnya? Kalau tanggapan tiang pribadi sebagai penekun di bidang alkohol dan sekaligus saya mempunyai petani alkohol dan sekaligus saya yang menjual alkohol tersebut, kalau saya sih sangat apresiasi dan apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan dengan Hari Arak Bali tersebut. Satu sisi saya sebagai penjual minuman beralkohol jenis golongan C jenis arak, dan saya juga mewadahi petani-petani yang ada, petani saya yang minumnya dijual ke Pantantri. Saya apresiasi dengan apa yang dilakukan Bapak Bali Satu kita. Tapi adapun permintaan saya tentang Hari Arak Bali itu sendiri, gimana caranya kita sebagai yang namanya bergelut di dunia alkohol itu kita bisa terlindungi dan diwadahi. Satu contoh, saya mempunyai petani agar dilindungi petani saya yang berada di Karangasem untuk yang namanya menjual minumannya tersebut ke saya. Dan saya juga diberikan kuasa, diberi lindungan untuk saya juga menjual minuman saya kembali. Karena biasanya seperti itu, ketika ada pun hal yang pakem-pakem yang harus dilalui ketika minuman itu diakui, karena petani itu harus menjual minumannya ke koperasi terlebih dahulu. Koperasi lebih dahulu, dan saya sebagai penjual, saya harus mengambil ke koperasi. Kalau dulu, saya mengambil langsung ke petani. Dan petani langsung menyerahkan kepada saya. Seperti itu. Ya, sekarang intinya saya apresiasi lah dengan... Pertama apresiasi ya atas apa yang dilakukan Bapak Bali Satu menjadi, kita. Diakui lah Arak Bali itu. Diakui gitu lah. Ya. Tapi yang Pak Kadek tadi tekankan adalah bagaimana tata niaganya itu yang paling penting ya. Supaya, tapi mungkin sebelum itu, selama ini Pak Tantri katalah begitu, Pak Kadek sebagai penjual minuman arak, punya semacam binaan gitu ya? Binaan punya. Perajin binaan? Punya. Itu dari satu desa atau beberapa desa diambil? Saya mempunyai binaan satu desa. Satu desa ya? Ya, artinya, jadi khusus memang dari sana terus ya? Dari sana terus, karena bicara masalah arak, bicara ngotang anu tengat, ngotang anu tengat, arak itu tengat. Karena saya mempunyai prinsip arak itu tengat, ngotang anu tengat, ila dahat. Karena bora gak mau palian anu tengat pasti ila dahat. Karena arak itu yang saya anggap, saya mempunyai binaan di Karangasem. Hampirlah saya mempunyai binaan 30 kakak sebagai pengrajin arak yang minumannya diserahkan ke Pantantri. Artinya saya membina terus petani-petani saya agar selalu menjaga warisan budaya mereka masing-masing dengan menjaga kadar alkoholnya masing-masing dan menjaga kemunian arak Bali itu sendiri. Artinya bicara masalah arak, apalagi berbahan baku yang namanya fermentasi tua, entah itu tua kelapa, entah itu tua jakel, entah itu tua lontar, bedek pelesan, pemeliharaan sana Pak. Artinya kita bicara masalah arak dengan ngukuh yang namanya tradisional Pak ya.
Karena arak saya kan pakai sang, kayu bakar. Kayu bakar ya. Beda sekarang, apakah kita sasarnya ngukuhkan tradisional, apa arak itu akan menjadi industri? Itu yang kita bicarakan. Nah, Asongkara ke depannya, arak ini bisa selalu tetap kukuh dengan menjaga warisan tradisional Bali kita, dengan menjaga ajaknya Bali kita, apa yang utami kita dari warisan leluhur. Ya. Apakah kita sasarnya kita industri ke depannya? Yang arak bicara masalah arak industri, dengan bahan baku fermentasi kelapa, fermentasi tua, fermentasi entah itu tua jaka, entah itu tua nyuh, entah itu tua lontar, kewah, susah. Karena bedek gede nang api, bedek cenin api, melihat sana arak. Yang Bapak sering percaya, kita bicara masalah arak. Mungkin Pak nyama arak di desa niki, walaupun niki arak nyuh, beda selat tukat aja, pemelian sana arak. Beda ya? Beda. Lain kita bicara arak fermentasi yang namanya beras. Kalau beras masih bisa ditakar standarnya karena itu arak berbahan baku beras. Kudang kilo beras nih, kudang kilo gula nih, kudang kilo ragi nih. Menjadi tapi nontonnya pasti. Itu bisa kita menjadikan industri besar. Tapi ketika kita bicara arak berfermentasi tua jaka, tua nyuh, kewah ngajak alam. Kewah. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi Banyak rasa faktor, arak ini ya? banyak faktor dari faktor kayu bakar, dari faktor cuaca. Cuaca Sangat berpengaruh. Lebihan hujan melenasan arak. Arak ya. Kurang hujan melian. Makanya arak saya di Pantandri, mohon maaf, bukan saya mempromosikan arak di Pantandri. Kadang-kadang 1 minggu jangan sana arak, Pak. Wih, Pak Dek, ini baru jangan arak Pak Dek ini baru enak, ini mantap, nyanglo. Ketika lebihan sang, Pak Dek, kok angus sana arak Pak Dek? Angus. Ya. Kalau arak angus tuh dari aromanya lebihan sang, angus ya Pak. Ses ketika dinaikkan, di kolong menyangket arak, ses. Duh, keras arak Pak Dek, lebihan api nih kan. Gitu Pak. Berarti kalau kita bicara arak itu bicara yang tenget dan itu rasanya itu memang berbeda-beda. Tidak bisa distandarisasi ya sebenarnya Pak. Susah Pak. Kalau kita bicara masalah tuak fermentasi tuak jaka kah, tuak nyuh kah, tuak lontar kah, kewah. Susah ya. Susah. Tetap kita harus menjaga rasa. Nah, yang kita tangkap selama ini kan pemerintah Provinsi Bali melalui Pak Gubernur Wayan Koster kan ingin katakanlah meningkatkan harkat dari arak Betul. ini, kemudian katakanlah merebut pasar Iya. di Bali gitu. Ya. Kalau menurut Pak Ade, mungkin nggak itu dilakukan? Nah, kalau mungkin bagaimana caranya? Karena kan standarisasi ini susah. Gimana Susah. caranya? Menurut Pak Ade dari... Kalau menurut yang maksud beliau dari Bapak Bali Satu kita untuk menaikkan martabat dari arak Bali itu sendiri untuk diakui menjadi nomor 7 spirit yang diakui di dunia. Oke lah, kalau kita bisa menseragamkan, menstandarkan rasa arak itu sendiri. Sasaran kita ketika itu bicara masalah industri. Yang kalau saya berbicara, kalau tuak fermentasi kelapa, fermentasi jaka, kewah. Tapi kalau ketika kita bicara arak dengan fermentasi beras, fermentasi ketan, mungkin bisa dijaga standarnya. Mungkin dengan membuat pabrik yang besar, industri yang besar, entah itu pabrik itu dinaungi oleh orang siapa. Makanya raga pabrik gede Pak, kita bikin pabrik besar. Kudang kilo beras atau ketannya, kudang kilo raginya, kudang kilo nyunya sudah ada standarnya. Bisa. Tapi artinya arak yang dibuat secara tradisional, pakai sang, pakai tuak, itu agak sulit kayaknya. Agak sulit. Untuk dijadikan standar supaya dia bisa menjadi katakanlah rasa ini arak Bali. Arak Bali. Satu rasa susah ya. Karena gini Pak ya. Karena saya juga orang lapangan. Artinya saya setiap hari minum. Lebihan sang apa mangon Pak? Oh, beda rasa araknya. Misalnya kita bicara masalah sang, ada na angon danyuh, ada na angon sang kayu kopi, melihat rasa arak nih Kak. Karena arak itu, ketika arak itu rasanya mantap, harus ada rasa-rasa sangnya di seloki Pak. Jadi kan bumi sudah modern, dunia sudah modern, engken carane ragoy arak totonang dia rasanya mantap. Beda arak dengan pembakaran kayu api dengan arak dengan gas. Yang gas tuh emang mah kebiah, tapi campasan Pak, sing ada bon angit-angit nih doh. Yang coba arak yang di Sudirman Pak, bawa bahan misi yang ngonsang.
Lian di menit tuh ada rasa sang, bau angin, kayaknya mau bau sang itu, ada, ses, halus tuh bias. Kalau arak yang bawa angon gas biasa, campah sana. Campur, beda rasanya. Hamar ya, ya mau kebiah tapi hamar. Sing mertam. Ya, dan itu juga tidak dibuat dengan cara tradisional seperti Tidak warisan tradisional. Ya. Leluhur Bali kan Leluhur gitu Bali. ya. Itu sudah modern cara Sudah modern. namanya saja yang arak. Ya. Tapi ini juga bisa berkonsekuensi kalau misalnya arak Bali diangkat martabatnya kemudian menjadi pasar yang cukup besar. Jangan-jangan seperti endek nanti. Iya. Bisa endek kan datangnya dari Jawa juga. Itu yang kita arak juga bisa takutkan. datang dari luar. Bisa juga terjadi seperti itu Pak De? Itu yang saya takutkan. Seperti saya sempat bicara tadi sama Bapak, itu menjadi kekhawatiran dan menjadi ketakutan kita. Iya. Satu sisi, sehingga kita bukan rasis. Itu akan menjadi pandangan celah dari teman-teman yang menggeluti dunia bisnis. Anggap aja nih Pak, dagang canang kan bisa nak leng, Ya. lagu sing orang, dagang canang kan bisa sing nak Bali. Ya. Seperti itu. Jadi dengan adanya hari arak dan semua mata tertuju ke bisnis tersebut. Ini besar ya, bisnis besar. Besar. Oh, Pasar yang luas. ini bisnis besar nih ada di Bali nih. Ada celah nih kita masukkan barang kita ke Bali. Arak dotonang Pak. Bapak boleh lihat di YouTube. Arak dotonang sing di Bali kan sekarang dunia ini sudah pintar. Ya. Dunia ini sudah bebas. Apa ngidang tinggal di YouTube? Nak nge arak, nak nge apa ngidang tinggal di YouTube. Apakah itu tidak menjadi kekhawatiran kita bersama? Dengan gagahnya atas nama arak budaya Bali. Tapi ragu kayaknya ke depannya meli arak ke luar Bali dan kita pasarkan ke Bali. Itu yang kita takutkan. Bicara masalah busung, Pak. Sama juga dengan kasus Bicara masalah busung. Busung terutama hanya ada di Bali. Dipakai di Bali dipakai ya? di Bali. Busung itu dipakai di Bali. Itu akan menjadi celah teman-teman kita di luar. Dan sudah terbukti. Sudah terbukti. Nak beli busung tinggal Pak Di Jawa, kalau di Bapak Sulawesi, Lenggalung di Sulawesi tekan busung teton. Oke. Jadi di Pulau Bali teton bedik lo nak sampai ada punya nyoh. Bedik lo ada punya jako. Sekarang ada seperti sekarang ini yang menjadi kekhawatiran kita. Di luar Bali itu akan dunia akan mengiris akan terjadi. Ya. Entah dia nuain, entah dia ngai arak. Ya. Di Bali udah ada celah nih. Arak kita akan kita pasarkan ke Bali. Karena di Bali sudah ada hari arak. Akhirnya timpal-timpal kita yang berada di luar Bali mulai membuka celahnya, membuka bisnisnya, membuka pandangannya. Ngai arak di luar Bali itu Pak. Produksinya di sana. Gede saja punya kini kebun kelapa. Ya, kebun kelapa, Kebun punya tua. Akhirnya rotan itu juga banyak. Ya. Gidang yang memproduksi arak dengan banyak. Sedangkan Rago di Bali mungkin saya kita memproduksi arak, Pak. Akhirnya pasarnya ke Bali sasarnya. Ya itu yang harus jadi catatan buat pemerintah provinsi Bali. Iya. Bagaimana caranya mengatur itu ya. Caranya mengatur. Jangan sampai seperti itu. Jangan juga kemudian datang investor besar, kemudian bangun pabrik arak di Bali, sementara petani-petani arak ini Semakin hilang. Tapi saya apresiasi Ya. dengan naiknya martabat arak Bali itu sendiri, arak bisa masuk ke hotel-hotel, arak bisa masuk ke restoran-restoran, dan arak bisa masuk ke menjadi oleh-oleh khas Bali. Pertanyaan saya penting, apakah bule suka nggak arak? Suka banget. Suka banget. Suka banget. Karena situasi seperti ini. Rasanya emang beda ya? Beda, Pak. Tapi bule nawang jadi Pak. Cen arak no modern, cen mula arak mula asli tradisional, nawang bule. Yang dia sukai yang tradisional. Tradisional. Yang dibuat dengan kayu bakar. Kayu bakar dengan pengemasan dan penyimpanan yang lama. Karena saya di Pantandri ini lebih menonjolkan arak toknya. Artinya arak murni itu Bali sendiri. Karena apalagi zaman sekarang Pak, banyaknya arak-arak dengan cara koktil-koktil don saru cien mulu arak asli murni arak murni angon bahan dasar karena arak mencampur saya nggak ada beda rasanya coba arak tok Pak kalau saya mula ngefan mula mencintai arak tok arak murni itu Pak ngenah rasan arak ngenah rasa kuno kita minum set oh ini arak lain asli tapi arak koktil mencampur ada rasa manis, rasa asam, bemanin, baru tawang arak tuh asli kan sakit sirah bemanin. itu ciri-ciri. Ya, saya sering dengar kalau araknya sudah nggak bagus atau bukan asli, biasanya minum sekarang, besok kepalanya besok sakit. ngefeknya besok. Pusing ya? Pusing. Oke. Terima kasih Pak Kadet atas Ya. pemaparannya. Ini Ya. bisa juga membuat pertama apresiasi ya apa yang Saya sudah sangat kita apresiasi. tapi kemudian bagaimana tata niaganya, tata produksinya ini terus yang paling penting juga mencegah bagaimana jangan sampai Bali hanya jadi di pasar saja sementara arak-arak itu datang dari daerah luar. Nah, Itu ini kan ya. catatan penting juga, Bro. Oke, terima kasih Pak Kadet atas waktunya. Iya. Demikian wawancara saya tadi dengan Pak Kadet
alias Pak Unggit Desti ya panggilannya, pemilik dari Pantantri yang luar biasa sudah memberikan kita gambaran tentang bagaimana arak Bali. Mudah-mudahan ya kita sepakat arak Bali ini diangkat harkatnya, martabatnya sehingga menjadi yang bisa dilestarikan, tetapi kemudian jangan sampai itu jangan merugikan perajin atau petani arak di Bali. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parmasanti, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.